Ini ditunggu-tunggu oleh semua para kiai ya, di Indonesia ini, bahkan Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan lainnya. Saya mendengar kabar ya, apakah benar kitab-kitab ini mau ditukar ya dengan mobil Toyota atau Daihatsu Xenia. Ini usianya ada yang hampir 400 tahun, ada yang 300 dan 200 tahun. Paling muda yang kami teliti itu 190 tahun yang lalu. Manuskrip tulisan tangan kitab-kitab ini pernah ditawar oleh Habib oleh kalangan habaib ya, yang ingin membelinya atau menukarnya lah, atau bahasa kasarannya itu ya merampas. Aslinya begitu aslinya, supaya tidak kena di tangan kiai-kiai Nusantara. Kita akan senantiasa tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tanpa mengenal kata berhenti. Selamanya kita terus menjadi pembelajar yang setia. Karena orang yang sudah merasa paling tinggi, ya, paling luas ilmunya, itu justru malah jauh dari kata orang yang benar-benar dikatakan mencinta, yakni mencintai ilmu pengetahuan yang ada dan tidak sesuai dengan tuntunan dawuh dari Nabi kita. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, sebelum kita mulai untuk membahas teks tua manuskrip dari Madura, terlebih dahulu perkenankanlah beliaunya, Gus Saiful Bahri dari Madura ini sebenarnya bagian dari keluarga yang memiliki manuskrip-manuskrip ini. Karena demi keamanan, kenyamanan beliau dan keluarganya, maka sebagian saja kita tampilkan, Pak Gus Saiful Bahri. Mungkin panjenengan perkenankan sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar semua, dari bani mana, dari keluarga siapa, duriyah siapa, monggo Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahri, saya dari Madura. Akan memperkenalkan ini kitab-kitab peninggalan dari leluhur kami yang dari Madura, dari Pujuk Senalah, boleh dikatakan Jainullah, tahu juga Senalah tuh. Dan kitab-kitab ini apa? Ada yang usianya hampir 400 tahun. Hampir 400 tahunan. Alhamdulillah masih tersimpan baik sama keluarga, sama keturunan-keturunannya. Alhamdulillah. Beliau Gus Saiful Bahri sudah menyampaikan secara singkat dan padat sebagai mukadimahnya bahwa memang ada beberapa yang harus dan wajib kami tutupi, Gus nih. Karena dulu ketika para kiai, duriyah, wali songo, murid-muridnya dan seterusnya sampai generasi keempat setelah Aulia Utis'ah, kok punya kitab seperti ini, pasti dirampas. Oleh siapa? Ya oleh antek-antek Belanda, kapiten-kapiten yang membantu Belanda, melalui anak buah dan informan-informan dari kalangan kiai-kiai yang ada. Dulu itu begitu. Jadi kok jenengan misalkan nyimpan ini langsung dirampas.
atau dibeli. Iya. Dan saya mendengar kabar, ya, apakah benar kitab-kitab ini mau ditukar, ya, dengan mobil Toyota atau Daihatsu Xenia? Pernah gila. Jadi para pemirsa dan pendengar semua, ya, manuskrip tulisan tangan kitab-kitab ini pernah ditawar oleh Habib oleh kalangan habaib, ya, yang ingin membelinya atau menukarnya lah, atau bahasa kasarannya itu ya merampas. Aslinya begitu aslinya, supaya tidak kena di tangan kiai-kiai Nusantara. Nah, ini secara singkat sudah kami kaji isinya. Hasilnya adalah bahwa memang kertas ini bukan kertas, geluang yang dibuat dari bahan mulberry. Di Indonesia ini kertas yang tipe seperti ini itu beredar secara terbatas mulai dari zaman Kerajaan Singosari sebelum Majapahit berdiri, dan tidak semua orang memiliki. Pada waktu kitab Sulamut Taufik sesuai yang ada di sini dicetak dengan berbentuk kitab sampai sekarang ini, itu dulu antar kiai dengan santri itu menuliskan, kiai di papan tulis, lalu dicatat, ditulis oleh santri-santri dan dibukukan, lalu dipelajari bersama. Ini kertas geluang. Ini usianya ada yang hampir 400 tahun, ada yang 300 dan 200 tahun. Paling muda yang kami teliti itu 190 tahun yang lalu. Terus apakah setelah kami melihat, membaca dan meneliti manuskrip kitab Sulamut Taufik ini, tetap memutuskan bahwa Sulamut Taufik ala mahabbatillahi ila mahabbatillahi ala tahqiq itu karya Habaib Alawi? Saya masih memutuskan 70% bukan Habaib Alawi pengarangnya. 70%, masih 30%. Lah kok masih tetap ngambang ya setelah membaca manuskripnya? Ya, ini bukti dan karakter dari kewaspadaan kami. Tidak boleh gegabah dalam memutuskan persoalan yang ini ditunggu-tunggu oleh semua para kiai, ya, di Indonesia ini, bahkan Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan lainnya. Jadi tolong ya, ini jangan dikasih ke siapa-siapa. Jangan nanti dibuka pun oleh siapa yang tidak mengerti isinya, ya, ini. Karena sudah kami teliti, ini asli, ya, asli tulisan tangan kiai leluhur panjenengan gitu sih. Asli. Geluang seperti ini. Ini sangat berarti. Alasan kenapa masih kekeh kami bertahan bahwa kitab Sulamut Taufik itu bukan karya Ba'alawi, karena ada kitab pembanding lainnya yang pernah kami kaji sebelumnya, yakni kitab Tadhkirun Nas. Kitab Tadhkirun Nas ini pengarangnya muasir, sezaman, pernah hidup semasa dengan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir yang diklaim pengarang kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kalau kita hanya membaca buku karya seorang ulama tanpa meneliti atau menghadirkan pembandingnya atau kata orang di sekitarnya, maka ini kurang bijaksana. Oleh sebab itu harus dihadirkan juga kitab Tadhkirun Nas yang menulis tentang dawuh-dawuhnya Habib
Ahmad bin Hasan Al-Attas yang pernah hidup semasa dengan pengarang kitab Sulamut Taufik yang pernah kami sampaikan, kitab Tadhkirun Nas halaman 214. Halaman 214. Ketika muallif Tadhkirun Nas ini ditanya, wa su'ila radhiyallahu anhu hal istama'tum bil Habib Abdullah bin Husain bin Thohir faqala ama fi alamil malaki fala. Ditanya, pernahkah kalian atau kamu pernah bertemu dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir? Maka jawabannya kalau di alam malakut ya, malaikat ya, maka fala. Wa amma fi alamil barzah, adapun di alam barzah fastama'tu bihi marrat katsirah. Jadi kami pernah bertemu di alam barzah, padahal sebenarnya tidak perlu di alam barzah. Di alam dunia saja itu pernah muasir sebenarnya. Ketika Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir meninggal dunia, umurnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini 15 tahun. Nah, berarti kan pernah berkumpul, bertemu. Nah, terus ada diskusi tentang apa yang menimpa dan dikatakan langsung oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir. Wa qala kaifa wa anna hadartukum minad dukhuli alayya, ketika Syekh Abdullah ini masuk ke dalam kamar melarang orang-orang untuk memasukinya, lalu alasannya apa? Ya karena Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ini berdiskusi langsung dengan Allah. Faqala lahu wa qad waqa'na fiya wa akhbaroni bima jara alaika. Faqala kuntu fitil kasa'ah, aku pas awakmu ngetok-ngetok pintu tempat uzlahku. Ya ini kata Syekh Abdullah pengarang Sulam Taufik ya. Saya fi hadratillahi ta'ala, saya pas kamu mengetok-ngetok pintu menggangguku di dalam kamar uzlah, tempat penyepianku itu, saya berada di hadapan Allah Ta'ala. Wa nazalani, dan Allah mendudukkan aku pada satu tempat, dan waqolali, Allah berkata atau berfirman ya kepadaku, ya Abdullah, Abdullah bin Husain bin Thohir, laka alayya ma syi'ta, kamu memiliki permintaan ya yang kamu mau terhadapku. Ini Allah yang ngendika lah ya, ini Allah yang ngendika. Fakultu ya Rabbi as'aluka an tasyafa'ani fi ahli baiti. Duh Gusti ya, hamba mohon kepada Engkau supaya aku atau hamba ini bisa mensyafaati keluargaku. Faqala, Allah menjawab, syafa'atuka fihim. Oke, bahasanya begitu. Allah menjawab, ya kamu bisa mensyafaati mereka, keluargamu itu. Faqultu lahu ya Rabb. Terus saya berkata lagi, wahai Tuhanku, li ashab wa ahbab muta'alliku nabi, saya mempunyai sahabat dan juga muhibbin yang memiliki ketergantungan terhadapku. Ya Allah, as'aluka anta syafa'ani fihim, saya mohon atau hamba mohon kepada Engkau supaya hamba juga bisa mensyafaati mereka, sahabat-sahabat hamba dan muhibbin yang memiliki keterkaitan, ta'aluk, ketergantungan dengan hamba. Faqala, Allah menjawab, syafa'atuka fihim, dikabulkan oleh Allah lagi. Nah, ini pengarang Sulam Taufik lah ya, kita tracking dari kitab Tadhkirun Nas halaman 214. Faqala, lalu permintaan lagi. Fakultu lahu, lalu saya berkata lagi kepada Allah. ini dialog ya dengan Allah ini. Jadi halo apa enggak? Ya jelas ya. Ya kalau mimpi nggak masalah. Ini kan nggak mimpi ya. Mungkin dalam kondisi tertentu. Fakultu lahu wa ahli hadramaut. Sebentar. Wa man yahduru majalisi min ahlil baladi wa nawakiha. Mohon lagi kepada Allah ya supaya bisa mensyafaati orang-orang yang hadir di majelisnya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang berasal dari penduduk setempat dan sekitarnya. Maka faqala, Allah mengabulkan lagi, iya kamu bisa mensyafaati mereka. Lalu minta lagi Habib atau Syekh Abdullah bin
Husain bin Thohir ini, wa ahli Hadramaut, dan juga seluruh penduduk Hadramaut. Provinsi Hadramaut itu kan luas ya, mulai dari Aden ya sampai Mukalla, sampai Tarim sana, sampai perbatasan Oman, sampai perbatasan San'a, Yaman Utara itu. Waman sami abi wa taqodafiyya. Jadi tidak hanya penduduk Hadramaut saja yang bisa disyafaati oleh Syekh Abdullah ini, tapi orang yang pernah mendengar suara beliaunya, wa taqodafiyya, dan meyakininya, maksudnya mempercayainya. Nah, misalkan membaca Sulam Taufik misalkan, ya karena diklaim karyanya, maka ya termasuk orang yang bisa disyafaati oleh beliaunya. Faqala qad syafa'tuka fihim. Allah mengabulkan. Terus faqultu ya Rabb, walima la tasfa'ani fi ahli asri kullihim. Nah, ini ngengkel lagi ini. Masih belum puas. Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ini minta supaya bisa mensyafaati seluruh umat manusia yang pernah hidup semasa. Faqala qad syafa'tuka fihim. Nah, ini ceritanya seperti ini. Nah, apakah jenengan percaya bahwa pengarang kitab Sulamut Taufik itu sama halunya dengan Habaib Alawi yang ada lah? Nah, inilah yang menjadi pedoman kami ya, untuk tetap menentukan bahwa 70% Sulam Taufik itu ada campur tangan memang ya, dari kalangan Mbak Alawi. Kenapa? Ya karena memang di halaman pertengahan itu ada kutipan tentang dawuhnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diklaim juga ya, mengatakan dalam kitab Nasoihud Diniyahnya. Ya, ini kan juga termasuk klaim-klaim biasa saja. Kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Nasoihud Diniyah, ya, Rotib Al-Haddad dan lain-lain itu kan bukan karya asli dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta pada mulai masa kecilnya umur 4 tahun itu. Kalau kita menilik kitab-kitab lainnya, nggak mungkin orang yang buta bisa mengarang sebuah kitab, kecuali hanya dawuh-dawuhnya yang dicatat oleh keluarganya dan muridnya dan orang-orang yang pernah mendengar dawuh-dawuhnya. Tapi kami tracking ada beberapa kitab lainnya yang pernah kami sampaikan di channel ini, bahwa pernah ada yang melihat kamar pribadinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang melihat ada pena terbang sendiri dan menulis sendiri. Siapanya? Iso ngarang kitab ki sapa? Iki jin apa malaikat apa sapa? Lah ini kan bisa diragukan, dan tidak mungkin orang yang buta, ama, itu bisa menulis sebuah karya. Atau toh misalkan didikte ya kepada anaknya pun tidak ada jaminan bisa mengoreksinya, kebenaran dan kesalahannya. Kebanyakan ulama-ulama di sekelilingnya setelah wafatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mengarang-arang kitab yang menyandarkan karyanya itu pada nama besar beliaunya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Dan ini sebenarnya kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq ya, banyak persamaan dengan redaksi yang beredar di seluruh dunia, tetapi juga ada perbedaan beberapa. Sudah kami periksa kalimat-kalimatnya, memang 85% itu identik dengan Sulamut Taufik yang kita pelajari selama ini. Nah, ini kami akan menanyakan kepada pemiliknya, Gus Saiful Bahri, pernahkah ada habaib yang ada di sekitar dalam panjenengan di Madura datang atau ingin merampas kitab-kitab ini? Ya, kalau ya itu tadi, apa itu, mau ditukar sama mobil. Okay. Nah, ya terus apa, kan kayak
tamu mau lihat ini apa lihat. Nah lepas lihat itu nanti kan ngasih kabar ke situ lah. Di situ ada tamu lagi jarak berapa hari. Nah, saya tanya, kamu kok tahu saya punya kitab kayak gini? Oh ada yang bilang itu katanya. Nah jadi kan dengar kabar dari situ, akhirnya dia pengen tahu langsung lah. Pengen tahu langsung, akhirnya dia ke rumah sendiri. Tapi jenengan kasihkan kitab ini? Enggak. Enggak, soalnya apa? Ini kan kayak leluhur dulu berpesan. Kalau ini kitab kamu taruh, kamu simpan yang baik. Siapa saja yang mau mempelajarinya, apalagi mau dibeli apa ditukar apa, kalau bisa jangan. Soalnya apa? Ini suatu saat pasti ada yang membutuhkan. Jadi disuruh simpen. Dan ini panjenengan ada hubungan dengan Bani Rancang yang ada di Jember, ada hubungan dari Sumenep, Pamekasan, Batu Ampar, terus Probolinggo sampai Jember, Jadi wasiat ya dari leluhur panjenengan jaga sampai sekarang, Alhamdulillah.